aja. Ya nggak apa-apa, hari ini kita bertiga aja. Karena sahabat kami lagi di Dubai. Dia lagi Ikan asetnya ini dia. Lagi sama keluarganya. Bentar lagi ada yang melepaskan Nasa lajangnya. Nasa lajangnya, iya. Tapi kalau ngomongin menghabiskan waktu bersama keluarga, ini penting nih. King Nasar aja yang sesibuk itu, dia bisa menyempatkan waktu untuk bersama dengan keluarganya. Cuman itu kan King Nasar. Wih, kebayang gak sih kalau kita berdua, kita menghabiskan waktu, kita izin pagi-pagi ambiar untuk keluarga kita. Yang syuting cuma mereka berdua dong, Nas. Durasi. Semenit. Kenapa sih? Enggak, aku nggak mau gimmick. Kalau memang bener minta sama orang tua aku. Gue setuju. Lu jangan gimmick-gimmick. Ngomong aja di lu juga jangan gimmick di sini sayang. Gimmick. Emang hidung lo gak gimmick? Sobat Ambiar, pagi hari ini tema kita adalah petualangan hidup. Setiap orang pasti punya petualangan hidupnya masing-masing. Iya, ya? kamu Seperti hidung saya juga berpetualang. Yang pasti, bintang tamu kita yang pertama ini kemarin sempat menjadi viral di media sosial. Bukan atas kelakuannya, atas apa yang ia lakukan. Tapi ada seorang penyanyi muda yang menyanyikan lagu almarhum dari sang suami yang sangat melegenda sekali, ya kan? Dari Didi Kempot, lagunya dinyanyikan. Kemudian ada satu kata dari lirik tersebut yang diganti dengan kata-kata yang kami rasa sangat tidak pantas. Ya? Nah, kali ini kita akan minta tanggapan bagaimana menurut sang istri. Di pagi-pagi ambiar, kami terbangkan dari Solo. Ini dia, Yan Velia. Kembali Mbak Yan Velia, sehat, merah-merah luar biasa. Merah luar biasa. Warna kesukaanku. Teng teng teng. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Maksudnya apa? Teng. Aku naik motor. Apa sih? Teng. Apa sih lagunya gitu? Mbak Yan Velia, kita tahu ya ini kemarin sempat viral ada seorang penyanyi muda menyanyikan lagu almarhum. Diganti liriknya. Singkat, apa perasaan Yan Velia mendengarkan lagu yang diganti liriknya? Kaget dan menyayangkan. Kaget dan menyayangkan. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, Yan Velia yang mengungkapkan rasa kekecewaan. Bagi-bagi Ambiar, yang pasti kami juga turut menyayangkan karena kita juga tahu bahwa almarhum merupakan sosok yang sangat luar biasa. Dan saking luar biasanya Sobat Ambiar, kami juga mendapatkan inspirasi untuk pemirsa kami yang menyaksikan. Karena nama program kami Pagi-Pagi Ambiar, kami pun menyebut pemirsa kami sebagai Sobat Ambiar. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi kami. Tapi buat Mbak Yan Velia sendiri, awalnya tuh tahu bahwa liriknya diganti. Tayangan ini menjadi viral di media sosial, liriknya diganti. Taunya kapan dan dari mana? Karena di sela-sela kesibukan kami baru ngurus bisnis yang beliau gagas 1 tahun sebelum meninggal. Jadi saya di tag di akun teman-teman Sobat Ambiar. Baru tahu saya. Dari fans ya? Betul. Dari akun fans club. Dari akun fanbase-nya. Tapi kalau misalnya, saya nggak tahu ya, mungkin setiap musisi dan juga keluarga pasti punya peraturan tersendiri. Kalau misalnya lagu dari musisi tersebut dinyanyikan, apakah harus minta izin terlebih dahulu, termasuk kalau mau cover di media sosial, apakah harus minta izin atau enggak? Nah, untuk kasus yang satu ini, apakah Salma sendiri sempat minta izin nggak untuk menyanyikan lagu almarhum? Enggak. Karena kalau untuk off air bagi kami keluarga sangat senang sekali, apalagi sosok Salma yang menyanyikan gitu. Tapi dengan lirik yang pas, lirik yang benar dari penciptanya. Seandainya pun diganti-ganti liriknya, tapi minimal yang sopan gitu. Ya. Jadi yang disayangkan itu sebenarnya ganti lirik boleh atau tidak kalau menurut Mbak Yan? Kalau off air sih? Kalau off air boleh, cuman tidak sampai sinonimnya lah, masih sampai melenceng di batas norma yang berlaku ya. Kalau ini kan kalau kita dengar kok rasanya kurang etis gitu ya.
Oke, tapi kalau respon dari keluarga termasuk dari Sobat Ambyar yang akhirnya banyak nge-tag, banyak mention juga Mbak Yan, itu seperti apa responnya? Buat teman-teman pasukan Ambyar luar biasa untuk pembelaan kepada Mas Didi, karena memang kami sepakat untuk melanjutkan dan menjaga karya Mas Didi. Gitu. Saya sendiri juga wajar kalau fan Mas Didi sedikit marah. Saya sendiri juga menyayangkan. Oke, ini kita mau kasih lihat postingan, ini postingan Instagramnya Mbak Yan, betul ya? Ya. Kita mau kasih lihat ada caption yang dibuat untuk seorang Salma. Salam pasukan Ambyar dan Pusaka Indonesia. Nduk Cahayu Salma ternyata seorang juara idol. Kami yang tinggal di kampung dengan kesibukan yang padat, semoga karirmu sukses disertai juga rasa syukur atas perjuangan pendahulu. Menurut cerita beliau, lagu dibuat pakai ikhtiar dan tidak mudah bisa membawa lagu-lagu budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Bukan hanya keluarga yang harus menjaga, tapi penerus. Matur nuwun semua fans Didi Kempot dimanapun kalian berada, atas pembelaan kepada almarhum Didi Kempot, rukun dan kompak selalu. Buat fans Salma, stop DM saya nggih, karena HP saya murahan malah mati. Pasti dimaafkan dan belajar menghargai karya orang dan bisa legowo meminta maaf jika merasa sebuah bercandaan sekalipun. Semakin semangat berjuang buat lagu-lagu Jawa. Kita yang di lapangan, kita yang berjuang saling rukun dan kompak. Salam pasukan Ambyar dalam Pusaka Indonesia. Salam Salmi. Saya paham ya, ini pasti apa yang ada dalam pikiran, dalam perasaan saat itu langsung dicurahkan di media sosial. Tapi pertanyaan kami, kenapa akhirnya Mbak Yan men-take down, menghapus postingan tersebut di media sosial? Iya, karena memang karena respon Salma sangat lamban sekali untuk menanggapi tag-tagan dari pasukan Ambyar. Salman sendiri untuk meminta maaf ke saya langsung. Sehingga Mbak inisiatif langsung tulis sendiri. Saya sendiri. Ya, tapi kan itu sudah tidak ada Mbak, udah dihapus. Ya, saya ngabus. Jadi dihapus alasannya karena Kenapa? lama untuk responnya? Ya, lama untuk respon dan akhirnya dari manajer dan Salma sendiri pengen ketemu saya. Oke, tapi Mbak mohon maaf, kalau misalnya responnya lama, bukankah secara logika ya dibiarkan saja untuk tetap ada di situ postingan supaya dia melihat? Saya menghapusnya setelah Salma ketemu saya. Oh, akhirnya Ada perjanjian untuk ketemu sehingga dihapus gitu Mbak. Betul. Akhirnya dari pihak manajemen Salma atau Salma secara pribadi menghubungi Mbak Yan? DM. Kalau boleh tahu isi DM-nya apa? Minta maaf. Minta maaf. Iya. Oke, permintaan maaf ini hanya melalui DM atau ada lewat telepon, WhatsApp, atau bahkan bertemu secara langsung? Manajernya menjadwalkan Salma dengan kami untuk ketemu. Tadinya pengen ke Solo, karena saya ada acara dengan di kantor pengacara saya ada sedikit problem di Jakarta. Akhirnya saya ke Jakarta. Ya wes lah, ketemu aja daripada mondar-mandir ke Solo. Iya. Ketemulah di Jakarta. Setelah ketemu akhirnya Mbak silaturahmi dan minta maaf langsung. Apa yang dia sampaikan nanti kita akan bahas ya. Tapi kalau dari direct message yang dikirim, kita karena tahu bahwa dari Salma Salsa ini sendiri fansnya juga banyak ya, fanbase-nya banyak. Ada yang sempat kirim direct message ke Instagramnya Mbak Yan nggak? Ngebai handphone. Ngebak itu penuh gitu. Madet-madetin. Oke. Iya. Isinya kurang lebih apa? Ada yang minta maaf, memintakan maaf Salma, ada juga yang halah ono wae lebay. Ada yang isinya seperti itu. Buat saya tidak lebay, karena saya menjaga karya itu 30 tahun sampai sekarang dan selamanya itu karena hak dari putra-putri beliau yang ditinggalkan. Jadi wajar saja kalau saya membela karya dari bapaknya anak-anak. Betul, kami setuju bahwa jangan sampai bahwa hal seperti itu disepelekan, dikecilkan artinya karena apapun itu bentuk kreativitas merupakan hasil buah pikiran yang tentunya tidak semua orang juga bisa melakukan hal yang sama. Karya soalnya. Karya. Tapi kalau dari lagu Stasiun Balapan ini sendiri, maknanya apa sih kalau Mbak Yan tahu dari almarhum pernah cerita? Apa itu Mbak? Itu diceritakan di sebuah stasiun terbesar di kota Solo dan mengisahkan perpisahan dua orang pasangan.
dan tidak kembali. Oh, perpisahan di stasiun ya. Oke. Ini juga kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Akhirnya dari fans almarhum Didi Kempot juga merasa geram pastinya atas apa yang terjadi. Lirik lagu Stasiun Balapan diganti oleh Salma. Fans Didi Kempot geram. Tapi kita berharap ya, pasti setiap musisi punya fanbase masing-masing. Tapi kami berharap tetap dengan kepala dingin, tidak saling serang satu sama lain. Cuman kalau dari fanbase-nya almarhum Didi Kempot sendiri, ada yang memberikan ide misalnya, atau ada yang memberikan saran harus gimana nih ke depannya untuk kasus yang satu ini? Iya, buat teman-teman kami kompak untuk buat semua penyanyi menyanyikan lagu Didi Kempot. Kami malah bangga dan senang. Cuman dinyanyikan sesuai dengan liriknya saja. Iya. Jadi sekali lagi pembelajaran juga buat siapapun, bukan hanya mereka yang menyanyikan lagu almarhum Didi Kempot, tapi juga musisi-musisi lainnya, karena ya itu dia buah pikiran hasil kreativitas. Harapannya semoga tidak ada lirik yang diganti. Betul. Karena sesuai maksudnya liriknya itu jangan sampai diganti yang negatif. Iya, betul. Digantinya kalau hal positif sinonim tidak masalah. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Oke. Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini yang dilakukan oleh Salma Salsa ketika akhirnya menjadi viral di media sosial. Usai pelesetkan lagu Stasiun Balapan, Salma Salsa bila minta maaf ke Yan Velia. Ya bagus ya. Pas ketemu bilang apa aja? Ya, minta maaf, Salma baru di dunia industri musik. Gitu, minta maaf atas kekhilafan, tidak akan mengulangi lagi. Kalau dari Mbak Yan sendiri ada masukan barangkali atau ada wejangan yang disampaikan untuk Salma nggak sih? Iya, dari jauh sebelum Salma minta maaf ke saya udah maafkan. Karena apa? Luar biasa fan-fan yang membela dia. Saya bilang, kamu luar biasa, punya fan yang luar biasa. Jadi konsekuensinya kamu harus menjadi yang luar biasa buat mereka. Betul. Dan harus bisa mengajarkan yang baik. Jadi kalau sebuah lagu itu, dia udah bilang mengidolakan Mas Didi. Kami bangga. Siapapun itu yang menyanyikan, DP juga pernah menyanyikan lagu Mas Didi. Bangga kami. Biar tidak lagu-lagu Mas Didi tetap ada, tidak tertindas oleh lagu-lagu baru yang lain. Bangga. Cuman untuk hal ini ya, karena sudah terjadi ya, sebelum dia minta maaf saya sudah maafkan. Tapi secara legowo harus berjiwa besar, harus meminta maaf kepada saya secara langsung, dan pengen saya diupload di Instagram dia. Pengennya Mbak Yan diupload di Instagramnya. Apa sudah dilakukan? Salma. Iya, pengen saya, cuman karena biar teman-teman fan Mas Didi juga tahu. Kalau Salma sudah bersilaturahmi kepada saya. Biar lebih mengademkan. Iya, biar adem. Tapi apakah sudah diposting? IG story. Diposting di Instagram story. Iya. Bukan di feed. Bukan. Untuk permintaan maaf klarifikasinya tersebut apakah ia lakukan setelah bertemu dengan Mbak Yan atau sebelum? Setelah. Oke. Kalau menurut Mbak Yan sendiri, apa dalam pikiran Mbak Yan dia mengklarifikasi meminta maaf melalui Instagram story bukan di Instagram feed? Saya nggak tahu itu ya kalau. Ya, kalau saya sih sudah dimaafkan, ya saya pasti taruh di feed lah. Ya Allah, betapa mulianya Mbak udah mau memaafkan. Berhati besar. Berhati besar, nggak ada salahnya kan. Untuk menghargai itu ya. Iya, kalau di story kan nggak banyak orang nonton. Kalau di feed kan pasti hilang. Betul, hilang. 24 jam hilang. Jadi harapannya Mbak Yan sendiri pengennya sih di Instagram feed gitu ya? Saya baca di fanbase-nya Salma, saya juga lebih baik Salma nguploadnya di feed. Dan itu tidak akan membuat Salma makin turun, apalagi anak baru ya. Dia pasti akan lebih bersinar kalau dia. Karena mengakui kesalahan bukanlah hal yang buruk, justru punya satu nilai yang luar biasa sekali. Mengakui kesalahan adalah satu value yang harus dimiliki semua orang atas kesalahan yang pernah dilakukan. Tanggapan kalau dari manajemennya Mbak Yan sendiri hanya melalui Instagram story, lantas tanggapannya apa? Karena manajemen kan di bawah saya yang pegang sendiri, jadi kok orang yang ngefit gitu aja saya. Sudah diutarakan Mbak sama mereka? Belum Mbak, itu kan kesadaran masing-masing. Oke.
Jadi harapannya mungkin kalau buat tim dari Salma kalau lagi nonton ini harapan dari Mbak Yan pengennya sih melalui Instagram feed, karena kalau Instagram story kan bisa hilang, kalau di feed kan akan tetap bertahan, jadi bisa mengademkan dua belah karena masih ada efek-efek kecil di belakangnya setiap saya upload. Loh, kalau setiap manajemen itu punya program tersendiri, mau launching, mau apa, jangan bilang pansos. Oh, dikit-dikit. Oh, jangan. Iya, itu kan karya ya. Iya. Sebentar, yang dibilang pansos siapa? Saya. Bayarnya. Oh, wow. Kebalik ya. Tapi ini juga lucu ya, netizen juga kalau asal komentar ya komentar aja. Komentarnya tuh yang pansos gimana, yang punya karya kan karya dan karyanya dinyanyikan oleh semuanya loh. Iya. Mana-mana semua membawakan lagu itu. Kita kadang suka bingung ya kalau ada orang bilang pansos. Iya. Ketika orang selalu mengatakan kalimat pansos, yang jadi pertanyaannya, yang pansos siapa? Apakah orang yang dituduhkan atau diri Anda sendiri yang berada dalam pikirannya hanya pengen pansos? Oke. Buat seorang Mbak Yan Velia, apa yang ingin disampaikan barangkali untuk Salma Salsa, termasuk juga musisi lainnya yang punya rencana untuk mengcover lagu-lagu dari almarhum? Iya, saya cuma bilang kalau dibilang pansos, saya sudah berulang kali itu ngisi TV. Saya bilang gitu. Sudah bukan waktunya pansos nih Mbak, tapi waktunya meraup berkarya. Betul. Betul. Dan buat teman-teman yang cover, buat teman-teman yang cover, kami merasa bangga kalau lagu-lagu masih di cover, dan gampang kok syaratnya, minta izin dan kami akan mengasih langsung nomor publisher yang memegang karya-karya MCD. Oke. Itu kalau misalnya mau nyanyiin off air, manggung. Kalau mau cover di media sosial, di YouTube misalnya gitu? Ya, izin. Langsung kami kasih nomor untuk menghubungi publisher yang megang karya Mas Didi. Mau nanya dong, kalau di YouTube mau cover ada biayanya nggak? Nanti tanya langsung ke publisher. Berarti ada kalau begitu ya. Apresiasi dong, namanya juga karya seni. Iya kan sekarang di mana kan bisnis dong, nggak ada yang gratis. Guys, bentuk penghargaan pastinya, apresiasi untuk seorang seniman yang sangat luar biasa ya. Terima kasih banyak buat Mbak Yan sudah mengklarifikasi atas apa yang sudah menjadi viral di media sosial. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Kita ingat 23 tahun yang lalu ada sebuah film yang menjadi film favorit, bukan hanya film anak-anak tapi juga film keluarga. Dan sekarang hadir kembali, dan pastinya kita juga yakin bahwa Sobat Ambiar gak sabar pengen nonton filmnya. Ada Petualangan Sherina 2. Dan kali ini kita akan hadirkan para pemeran filmnya di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Sherina Munaf, Derby Romero, dan juga Bima. Silakan. Ini dia para pemeran film dari Petualangan Sherina 2. Ya, Bima, Randy, dan Sherina tentunya, termasuk juga Derby Romero. Sehat semuanya ya? Sehat. Kalian pada waktu Petualangan Sherina, kalian? Aku nonton. Aku umur berapa? Kamu umur berapa? Lupa, masih kecil bang. Aku kalau nggak salah masih umur 3 tahun waktu Petualangan Sherina. Sekarang aja udah 42. So muda loh ya, emang lu umur berapa? Nah, apa sih? Tapi filmnya sampai dengan sekarang masih terus nempel, dan juga soundtrack lagunya ya. Apalagi aku orang Bandung, jadi aku tahu lokasi syutingnya di mana aja. Iya. Ini kalian ya? Oh. Sherina udah besar udah sekali berubah ya. Ya. Sherina udah gede. Oh, Sherina udah berubah. Bukan. Luar biasa lah Sherina. Ini bukan Sherina yang ini. Tuh. Oke, buat teman-teman Petualangan Sherina 2, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, akhirnya Petualangan Sherina 2 hadir bagi masyarakat Indonesia, tapi kita juga mau kasih lihat persahabatan antara Derby dan juga Sherina 23 tahun yang sampai dengan sekarang tidak putus-putus, bahkan akhirnya bergabung kembali dengan sebuah proyek yang selalu dinantikan. Ini dia. Akhirnya Petualangan Sherina hadir kembali. Ini sebelum kita bahas tentang Petualangan Sherina 2,
Kalau aku sih pengen nanya, kita flashback lagi ke 23 tahun yang lalu. Iya. Berasa ternyata ya. Iya. Kalau buat Sherina dan juga buat Derby sendiri, pengaruh film ini dalam kehidupan kalian tuh seperti apa sih? Besar banget. Besar banget, maksudnya itu yang membuat kita akhirnya jadi suka film ya. Iya. Dan pengen bikin film terus. Tapi kan nempel ya, karakternya sendiri nempel nggak sih kalau buat kalian? Nempel sih, maksudnya sampai hari ini juga orang manggil, maksudnya sebelum ada Petualangan Sherina 2 pun semua orang masih manggil gue Sadam gitu dan Sadam. Tapi ya gue bangga gitu. Karena kalau nggak ada Sadam nggak ada gue. True, betul sekali. Kemudian akhirnya 23 tahun, kemudian sekarang disatukan dalam satu proyek yang sama lagi. Apa rasanya kalau buat Sherina sama Derby? Rasanya aneh, tapi bersyukur banget. Soalnya nggak banyak gitu ya yang bisa ngerjain project yang sama 23 tahun lagi. Iya, betul. Terus jadi nostalgia juga bareng sama Tante Mira, Om Riri yang direkturnya juga sama. Dan pas syuting pun kita syuting bareng sama Om Yadi lagi, sama Om Eros. Jadi timnya tuh sama. Oh, timnya sama. Jadi kita banyak kayak menang kembali gitu loh pas masa-masa kecil kayak gimana, lucu banget. Tapi sempat ada ngerasa canggung nggak sih 23 tahun nggak kerja bareng, terus sekarang dengan segala macam ekspektasi masyarakat, ada canggung dan ekspektasi yang mungkin mengganggu pikiran nggak sih? Kalau canggung antar kita sih enggak ya? Kalau antar kita canggung sih enggak ya, karena kita berteman udah lama banget kan. Dan mungkin kalau ekspektasi, iya mungkin kita juga pasti ada rasa deg-degannya kan untuk memerankan lagi Sadam dan Sherina gitu setelah 23 tahun, karena gap ini jauh banget gitu. Tapi seru banget. Ya juga sih, kayak kita itu malah penasaran ya Petualangan 2 itu kayak Betul, aku waktu itu nonton Sherina tuh 20 tahun. Umurnya? Bohong lu cerita 27 tahun lu. Sekarang 43 lu kan. Tahun 2020, gue mah udah. Sekarang kan gue sekarang 24. Umur jangan dimudah-mudahin dong. Tapi buat Sherina dan juga buat Derby, kita penasaran. 23 tahun. Kalau persahabatan kalian sendiri itu gimana sih? Apakah tetap berjalan atau on off aja, atau saat ada momen-momen yang memang penting dalam kehidupan masing-masing sampai akhirnya ada komunikasi atau gimana? Gimana, Brad? Kita komunikasi nggak pernah putus sih dari kecil ya. Maksudnya emang kita temenan dari kecil. Mungkin ada momen-momen emang sama-sama. Dari 9 tahun. Dari umur 9 tahun soalnya kita temenan. Oh, ini berarti semua sama juga, ada WA-nya semuanya? Ada semua? Ada. Oh, kuotanya yang nggak ada. Guys, kita itu kayak mereka dong. Jangan hanya karena ada program pagi-pagi ambiar aja lu pada WA. Lah, kita kan ada grup WhatsApp, cuman ada satu yang nggak ada Dewinya emang. Ngajak-ngajak gua ya. Lu kan lu ngomel mulu, capek Buat Bima sama Randy, nanti kita akan ngobrol sama kalian. Tapi kita juga masih penasaran karena ini juga menjawab pertanyaan dari Sobat Ambiar di luar sana. Kalau misalnya dari kalian sendiri ada yang berubah nggak sih yang signifikan sekali? Ya, secara fisik, pola pikir juga pasti ada. Tapi kalau kebiasaan, Sherina ngelihat Derby dan sebaliknya seperti apa perubahannya? Apa ya, kayaknya kalau misalnya dulu pas masih kecil kan main-main ya kita, jadi nggak mikir kerja. Kalau sekarang mungkin lebih kerja kali ya. Bisa lebih bekerja ya, bareng. Bisa lebih kerja gitu. Kalau dulu tuh kayak anak kecil yang nggak bisa diatur gitu. Nah kalau sekarang karena kita berdua juga suka banget dengan dunia film, jadi ya ngobrolin soal film, terus kita diskusinya juga semuanya diskusin bareng, jadi benar-benar bisa benar kerja bareng lah gitu, bukan waktu itu tuh sekecil apa sih, seusia apa itu? Segini nih. Usia 5 tahun ya? Waktu mulai usia berapa? 5 tahun? 9 tahun. Sekarang Sherina berapa? 33 tahun ini. 33 tahun. Wow, ya. Lebih dari 2 dekade akhirnya mereka kembali lagi, dan kita juga penasaran seperti apa jalan ceritanya dan inspirasinya, apa yang bisa diambil dari Petualangan Sherina 2. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.